Radio Power. The Family Radio Station. Sobat Rawasara, dengan adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan pelayanan di kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Lamongan terdapat pembatasan layanan. Nah, kini hadir Cika, Vika, dan aplikasi mobile JKN sebagai alternatifnya andalan BPJS Kesehatan. Cika, Chat Asisten JKN, merupakan pelayanan informasi melalui obrolan peserta. Dapat chat melalui aplikasi WA ke nomor 0811 8750 400. Sedangkan Vika merupakan pelayanan informasi yang menggunakan mesin penjawab melalui BPJS Kesehatan Care Center di 1500 400. Selain bisa melalui medsos, Twitter, Instagram, Facebook, aplikasi mobile JKN bisa didownload melalui Play Store, App Store. Selain bisa ubah data peserta dan ubah fasilitas kesehatan saat ini, bisa konsultasi dokter dan screening mandiri COVID-19. Di aplikasi mobile JKN memiliki banyak fitur. Ayo, segera download aplikasinya dan manfaatkan kemudahan pelayanan BPJS melalui mobile JKN. BPJS Kesehatan dengan gotong royong, semua tertolong. Anda masih tetap bersama kami di 103,9 Radio Prameswara Lamongan. Prameswara 103,9 FM The Family Radio Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Tepatnya hari ini Sobat Prameswara di lembar ke-24 Juni 2020 Arik hadir menyapa Anda di ajang Semangat Pagi. Di kesempatan kali ini Sobat, Arik tidak sendiri karena kalau Anda sudah menyimak di laman Facebooknya Prameswara, ini kita dialog ya bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Dani Setiawan. Ini adalah selaku Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Gresik. Selamat pagi Pak Dani. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk di kesempatan hari ini memang yang akan kita obrolin ya, ini adalah tentang kilas pandang program JKN KIS dan pelayanan terbatas di kantor BPJS Kesehatan Cabang Gresik selama new normal ini. Nantinya Sobat selama 1 jam kita akan membahas tentang tema yang tadinya ini di masa atau di fase new normal seperti ini pelayanan sendiri di BPJS Cabang Gresik ya Pak, ini bagaimana ini? Di era new normal ini kan dari mulai diterapkannya PSBB kan ada beberapa pengurangan. Jadi kita untuk mengurai antrian sebenarnya. Jadi biar tidak ada gerombolan orang, biar orang tidak menumpuk di situ. Nah, kita menerapkan beberapa pola pelayanan di kantor BPJS baik di Gresik maupun di Lamongan ataupun di nasional seluruh Indonesia. Jadi ada beberapa pelayanan itu yang dialihkan ke online. Nah, era sekarang itu kan tahu sendiri kan ya, era milenial, semuanya ada di gadget, semuanya bisa diakses di situ. Tinggal paketannya full apa enggak gitu. Iya, betul. Jadi nanti ada beberapa pelayanan yang dialihkan ke sana. Jadi semua peserta atau warga Indonesia lah jadi bisa mengakses pelayanan BPJS melalui online. Hanya memang beberapa pelayanan tertentu memang hanya bisa diakses melalui kantor cabang atau kantor kabupaten di Lamongan. Nah, itu baru nanti pesertanya harus ke kantor. Tapi biasanya misalkan ada yang online, nanti dari online akan diarahkan, oh ini perlu untuk ke kantor cabang, baru nanti ke kantor cabang. Jadi memang nantinya masyarakat khususnya yang sudah menggunakan JKN ini tadi, ini ketika mungkin mau daftar ya, atau mungkin selama ini belum paham juga untuk pendaftarannya bagaimana, kalau online itu gimana sih? Apa harus ke kantornya atau online aja udah cukup atau bagaimana? Kalau online nanti cukup online biasanya melalui mobil pendaftaran awal? Iya, pendaftaran awal. Jadi bisa melalui mobil JKN atau care center.
di 1.500-400. Nanti kalau lewat aplikasi mobil JKN biasanya kalau ada kendala di situ ada keterangan harus menghubungi kantor cabang terdekat, baru nanti yang bersangkutan ke kantor cabang. Oke. Kalau lewat care center nanti prosesnya dilakukan di care center. Kalaupun ada kendala atau keluhan, nanti dari care center akan mengirimkan tiket ke BPJS, istilahnya tiket, jadi nanti secara sistem akan masuk di sistem kami real time pada saat itu. Kemudian nanti teman-teman BPJS Kesehatan di kantor cabang konfirmasi ke pesertanya. Jadi nanti ada nomor telepon yang dihubungi dan lain-lain, konfirmasi berkas apa gitu. Jadi meminimalkan kontak dengan peserta. Jadi peserta cukup duduk di rumah santai, mungkin bisa sambil rebahan, mau apa. Kaum rebahan. Ya, kaum rebahan. Sekarang kan rebahan berfaedah katanya. Oh gitu ya. Iya benar. Ini yang selama ini ya Pak ya. Mungkin banyak di antara di luar sana yang mungkin nggak terlalu mengerti juga. Sebenarnya kenapa sih saya harus jadi anggota atau peserta JKN gitu? Mungkin ini kenapa gitu? Kita harus menjadi peserta JKN itu sendiri gitu. Jadi kalau kita kilas balik istilahnya dari undang-undang dan lain-lain kan sudah dijelaskan di situ bahwa kepesertaan kan wajib. Pertama itu dasarnya kami adalah di undang-undang itu kan juga sudah ada di undang-undang dasar bahwa masyarakat berhak untuk jaminan kesehatan dan lain-lain kan di situ ada. Makanya terbit kami di 2014 itu dibentuklah BPJS Kesehatan. Amanah yang harus dijalankan dari pemerintah adalah untuk mengelola jaminan kesehatan warganya, masyarakatnya. Harapannya di sini kan semua masyarakat tercover. Jadi ibaratnya sekarang itu istilahnya bukan, kalau dulu mungkin sehat itu mahal, kalau sekarang berbalik jadi sakit yang mahal. Artinya begitu kita sakit pasti menggerogoti semuanya. Eranya sekarang seperti makanya ada BPJS Kesehatan di situ sebagai hak dasar, misalkan jadi sedia payung 10 hujan lah seperti itu. Jadi daftar, sebenarnya wajib daftar, nanti kita sudah punya waktu-waktu ini kita nggak minta ya semoga sehat, waktu-waktu ada apa-apa kita sudah tercover di situ. Ini kalau pesertanya Pak, kalau pesertanya dari peserta BPJS, JKN ya, JKN ini apakah mereka siapa aja gitu yang memang seharusnya bisa menjadi peserta JKN KIS ini tadi? Kalau pesertanya itu macam-macam. Jadi ada beberapa segmen. Kalau dari pemerintah itu dari PNS kan sudah tercover zaman kita kelola dulu, Askes itu ada PNS, TNI, Polri dan lain-lain. Benar. Terus untuk segmen dari pekerja yang dulu jaminan kesehatannya dikelola Jamsostek, itu sekarang kan per 2014 kan BPJS Kesehatan nih yang mengelola. Nah, ini istilah di kami PPU swasta lah. PPU itu pemberi pekerja penerima upah. Jadi istilahnya dia bekerja dan menerima upah di sektor swasta. Nah itu nanti didaftarkan oleh perusahaannya secara kolektif dari perusahaan, untuk iuran juga 5%, 1% ditanggung pekerja, yang 4% ditanggung perusahaan. Kemudian ada lagi. Sebentar Pak, dibalik lagi gimana tadi? Berapa persen untuk perusahaan? Jadi kalau pekerja swasta itu iurannya 1%, itu dibebankan oleh pekerja. Oleh pekerjanya. Ya. Potong gajinya 1% itu tadi ya. Yang 4% nanti itu kewajiban pemberi kerja. Kantor. Iya, betul. Kemudian ada segmen PBI. PBI itu penerima bantuan iuran. Jadi PBI itu ada dua. Ada PBIN, PBI penerima bantuan nasional, iuran nasional, kemudian ada PBID, penerima bantuan iuran daerah. Kalau PBID itu iurannya yang membayarkan adalah pemerintah daerah, jadi kabupaten kota setempat. Kemudian kalau PBIN itu oleh langsung Kementerian Keuangan di pusat. Jadi bukan, kalau istilahnya itu Jamkesmas atau PBI atau apapun itu, atau KIS lah yang KIS terkenal sekarang ya. Itu bukan berarti mereka nggak bayar iuran. Jadi sebenarnya mereka itu bayar iuran, cuma iurannya dibiayai oleh pemerintah. Jadi tetap mereka bayar iuran, cuma iurannya dibiayai oleh pemerintah. Itu. Jadi kalau PBID itu oleh pemerintah daerah masing-masing, kalau PBN pemerintah pusat. Kemudian ada lagi untuk yang sektor gimana ini? Saya nggak bekerja,
Tetapi saya juga nggak miskin, istilahnya mamel atau gimana lah, wira swasta lah, kita punya usaha sendiri. Itu ada segmen sendiri yaitu pekerja peserta bukan menerima upah. Jadi dia peserta tapi dia tidak menerima upah, artinya kayak peserta mandiri. Dia bayar sendiri, kelasnya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Mau pilih yang mana? Iya, sesuai kemampuannya. Kalau memang kemampuan saya di kelas 3 nih, ya sudah di kelas 3, jangan dipaksakan ke kelas 1. Nanti takutnya di belakang akan membebani membebani yang bersangkutan. Iya. Ini sebenarnya kalau seperti ini ya Pak ya. Kita ketika kita daftar ke kantor BPJS Kesehatan, ini akan diarahkan sendiri sama petugas nggak sih? Oh berarti Anda ini masuk PBPU gitu atau mungkin masuk PB apa gitu ya. Jadi memang nantinya akan diarahkan sendiri atau bagaimana? Jadi nanti kalau teman-teman ini mau daftar ke kantor BPJS Kesehatan, jadi keperluannya apa dulu? Nanti akan ditanyakan di Satpam, akan ditanyakan keperluannya apa. Misalkan saya mau daftar peserta mandiri, nanti kan dicek kelengkapannya. Nanti secara sistem dari kami pun dicek. Jadi acuan kami NIK. Jadi misalkan dipanggil nih, saya nih misalkan mau daftar mandiri ke BPJS Kesehatan. Nanti kan NIK saya dicek. Ternyata Bapak enggak bisa, Bapak sudah terdaftar di sini. Jadi acuan kami adalah NIK yang terdaftar di Dukcapil di pusat, di Dukcapil pusat. Selama satu orang itu memiliki satu NIK, berarti dia kepesertaan BPJS-nya juga satu. Jadi dia tidak bisa terdaftar misalkan saya sudah bekerja tapi saya juga mau daftar mandiri, itu tidak bisa. Oh nggak bisa. Ya, double nanti ya. Iya itu tidak bisa. Jadi istilahnya kalau memang daftar nanti ditanyakan dulu keperluannya apa. Setelah itu diarahkan. Nanti nggak ada perbedaan mau segmen apa di loket mana, segmen nggak ada, jadi keperluannya apa dulu. Jadi memang benar-benar ini sesuai gitu ya seperti itu. Nah kalau sudah katakanlah dia sudah terdaftar, ini berarti keluarga ketika punya istri, punya anak, ini gimana Pak? Nanti kalau terdaftar kan ada beberapa segmen. Kalau untuk segmen yang PPU saya bilang tadi, pekerja penerima upah baik itu dari pemerintah maupun swasta, itu yang tertanggung itu maksimal 5. Jadi satu peserta dengan 4 orang anggota keluarga. Jadi peserta istri, anaknya 3. Oh bukan jadi, peserta istri-istri gitu bukan ya? Kalau di kakak istri-istri ya beda lagi. Oh gitu. Iya. Jadi nanti satu peserta 4 anggota keluarga. Itu iurannya 5% yang saya sampaikan tadi dari gaji yang dibayarkan. Jadi misalkan dari PNS, ya entah dia daftarnya 1, 2, atau 5, itu 5%. Sama kayak pekerja penerima upah swasta juga gitu. Misalkan yang terdaftar 1, misalkan saya bujang, belum punya anak, belum punya istri, ya 5% tetap sama. Walaupun nanti akhirnya punya istri dan anak pun ya tetap 5% tadi ya. Betul, Lalu untuk pelayanan nih, pelayanan yang apa saja yang akan dijamin. Nah, untuk Anda Sobat Pramawasara yang saat ini sudah menyimak di Facebooknya Pramawasara, kita masih ngobrol panjang 1 jam ya. Jadi untuk Anda tetap stay tune terus, mau tanya boleh banget. Langsung sama Bapak Dani ya di kesempatan pagi hari ini. Tetap stay tune terus di 103,9 Pramawasara FM Lamongan. Anda masih tetap bersama kami di 103,9 Radio Pramawasara Lamongan. Sobat Pramawasara, dengan adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan pelayanan di kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Lamongan terdapat pembatasan layanan. Nah, kini hadir Cika, Vika, dan aplikasi mobile JKN sebagai alternatifnya andalan BPJS Kesehatan. Cika, chat asisten JKN, merupakan pelayanan informasi melalui obrolan peserta dapat chat melalui aplikasi WA ke nomor 0811 8750 400. Sedangkan Vika merupakan pelayanan informasi yang menggunakan mesin penjawab melalui BPJS Kesehatan Care Center di 1500400. Selain bisa melalui medsos, Twitter, Instagram, Facebook, aplikasi mobile JKN bisa didownload melalui Play Store, App Store.
Selain bisa ubah data peserta dan ubah fasilitas kesehatan saat ini, bisa konsultasi dokter dan screening mandiri COVID-19. Di aplikasi mobile JKN memiliki banyak fitur. Ayo, segera download aplikasinya dan manfaatkan kemudahan pelayanan BPJS melalui mobile JKN. BPJS Kesehatan dengan gotong royong, semua tertolong. 103,9 FM The Family Radio Station Prameswara 103,9 FM The Family Radio Station. Terima kasih Sobat Prameswara Anda yang masih setia di ajang Semangat Pagi dan juga masih setia karena memang mau dengerin nih sampai tuntas dialog kita ya, dialog bersama dengan BPJS Kesehatan dengan narasumber Bapak Dhani Setiawan ya selaku Kepala Bidang Kepesertaan dan juga Pelayanan Peserta. Jadi untuk Anda yang mungkin selama ini juga masih bingung juga untuk BPJS Kesehatan ini pelayanannya apa aja yang selama ini masih di sana mungkin Anda bertanya-tanya gitu. Sebenarnya untuk kalau tadi Pak ya kita ngobrolin soal siapa saja peserta, lalu keluarga yang terdaftar, lalu untuk pelayanannya ini pelayanan yang dijamin sama BPJS ini apa aja? Untuk pelayanan yang dijamin itu kami komprehensif. Jadi komprehensif itu menyeluruh. Menyeluruh asalkan atas indikasi medis. Jadi misalkan di sini indikasi medis adalah indikasi medis secara medis. Jadi misalkan kita datang ke Vaskes nih, ke FKTP itu tingkat pertama di Puskesmas, dokter keluarga dan lain-lain itu periksa. Kalau sama dokter yang memeriksa itu tidak ada atau tidak ada indikasi medis untuk dirujuk, maka kita juga nggak bisa minta rujukan. Misalkan itu kalau di FKTP di Vaskes 1. Kemudian kalau di rumah sakit di FKTL itu Vaskes lanjutan itu juga indikasi medis sama. Jadi contoh hamil, ada peserta hamil, ternyata sebenarnya dia itu bisa untuk melahirkan secara normal, tetapi normal sakit, saya pengen operasi aja deh, misalkan gitu. Nah itu nggak bisa, itu kan bukan indikasi medis karena secara medis yang bersangkutan itu bisa untuk melahirkan secara normal. Ya, jadi artinya kalau kita menggunakan misalkan mau pakai BPJS, ya sudah kita ikuti proses yang dianjurkan oleh dokter yang merawat. Misalkan, oh ibu ini ada indikasi ini diperlukan untuk operasi, ya sudah diikuti aja. Maksudnya segala proses yang diminta untuk oleh dokter yang memeriksa, ya diikuti aja, itu bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Gitu. Iya. Jadi memang ada sesuai alurnya ya dokter? Iya, ada alurnya. Yang penting dari kami poinnya adalah mungkin dari Bapak Ibu semua poinnya kita jangan minta. Jadi apapun itu kalau secara medis yang menghendaki dokter, yang memerintahkan dokter, ya sudah kita ikuti aja. Nanti kan yang bertanggung jawab kan yang bersangkutan, yang dokternya sendiri itu. Nah, ini untuk penyesuaian pembayarannya Pak, untuk iuran juga. Ini bagaimana? Untuk iuran yang gimana maksudnya? Untuk iuran peserta, ada PBPU. Oh, tadi kelas-kelasnya tadi. Kelas-kelasnya tadi. Ya, jadi kalau yang saya sampaikan untuk PPU pekerja penerima upah itu iurannya dari gaji yang mereka terima yang dilaporkan ke BPJS Kesehatan. Tetapi untuk yang peserta mandiri yang bayar sendiri itu kan ada berkelas-kelas nih. Ada kelas 1 itu kalau untuk saat ini di bulan Juni ini untuk kelas 1-nya adalah 80. Kelas 2-nya 42, kelas 3-nya 25.500. Ini sampai dengan Juni sesuai Perpres 64 ya kita bilangnya. Bulan ini ya? Bulan Juni ya, tetapi nanti di Juli di Perpres 64 itu untuk kelas 1-nya 150, kelas 2 100, kemudian kelas 2 itu sebenarnya 42.000. Tetapi dari pesertanya hanya membayar iuran 25.500. Sisanya gimana? Sisanya nanti akan dibantu oleh pemerintah. Jadi ada pemerintah sejumlah 16.500 itu dibantu oleh pemerintah. Kemudian nanti di tahun 2021 itu ada kenaikan lagi, ada penyesuaian lagi. Untuk yang kelas 3-nya saja itu nanti jadi 35.000. Yang sisanya gimana? Sisanya tetap dibantu oleh pemerintah. Sebenarnya untuk kelas 3 itu 42.000. Kalau kita bicara iuran JKN
itu sebenarnya sudah paling murah di antara asuransi yang ada di Indonesia. Pertama itu. Kemudian dari pelayanan yang diberikan juga paling lengkap, paling komprehensif di sini. Di situ. Jadi mungkin nanti silakanlah dicoba-coba iurannya mana sih yang lebih murah, mana sih manfaatnya lebih banyak. Jadi semua hampir kayak operasi jantung, cuci darah, pasang ring pun bisa pakai BPJS Kesehatan, dijamin sama BPJS. Asal ya mungkin itu tadi ya sesuai dengan alurnya. Sesuai indikasi medis, iya. Jadi sesuai alurnya bisa. Nah ini untuk mereka yang mungkin baru melahirkan, untuk bayi lahir ini Pak, ini gimana untuk pendaftarannya? Untuk bayi baru lahir itu ada perubahan dari ketentuan yang sebelumnya dengan yang sekarang. Kalau yang sebelumnya itu dulu infonya mungkin sudah ramai di masyarakat, kalau masih dalam kandungan harus didaftarkan dulu nih. Dulu kan seperti itu, usia kandungan 8 bulan, 7 bulan sudah didaftarkan. Sekarang enggak. Jadi sekarang bayi baru lahir itu bisa langsung didaftarkan. Jadi dengan ketentuan atau syaratnya adalah untuk ibunya itu status kepesertaannya aktif. Jadi kuncinya ibunya. Jadi misalkan hamil, tetapi yang punya bapaknya nih yang terdaftar BPJS Kesehatan, tapi ibunya enggak ini gimana? Enggak bisa. Jadi kuncinya di ibunya. Gitu. Nanti kan soalnya kalau bayi baru lahir kan nggak ada nih namanya bayi bapak, kan nggak ada, pasti kan bayi nyonya siapa kan gitu. Nah di situ. Gitu ya? Iya. Jadi yang penting ibunya terdaftar, beliaunya aktif, entah dari segmen apapun itu bayinya bisa didaftarkan. Nah untuk pendaftarannya kapan? Jadi sesuai Permenkes itu untuk ketentuan bayi baru lahir adalah usia 0 sampai dengan 28 hari. Itu bayi baru lahir. Kalau sudah hari ke-29 atau 30 itu namanya sudah bayi, bukan bayi baru lahir lagi. Nah nanti bisa langsung didaftarkan. Untuk di rumah sakit, nanti pendaftarannya bisa langsung melalui di rumah sakitnya. Jadi di rumah sakit ada namanya PIPP, Petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan Rumah Sakit. Nanti petugas rumah sakit itu akan koordinasi langsung sama BPJS Kesehatan. Di situ ada aplikasi, nanti dari teman-teman rumah sakit langsung input di situ, secara real time terbaca di sistem kami. Nanti langsung diterbitkan di rumah sakit. Dan iya, untuk bayi baru lahir kalau ibunya terdaftar dan aktif, di hari yang sama bisa langsung didaftarkan iurannya untuk peserta mandiri, bisa langsung dipakai. Gitu. Jadi langsung bisa digunakan iya, kartunya. Kalau ya? memerlukan pelayanan bisa langsung digunakan. Ini yang memang untuk pelayanan bagi pendaftaran, bagi bayi yang baru lahir. Nah untuk mekanisme atau pelayanan yang terbatas di new normal seperti ini tuh dari BPJS Kesehatan itu gimana sih Pak? Jadi gini, yang disampaikan di awal tadi untuk new normal ini kan kami memang mengurangi penumpukan orang di kantor. Jadi yang bergumul itu kan diurai itu. Nah, jadi ada beberapa pelayanan yang diarahkan ke online, ada yang ke care center maupun mobil JKN, ada yang ke kantor. Nah, yang ke kantor yang gimana? Jadi yang ke kantor itu semua peserta PBI. Karena PBI asumsi dari kami adalah nggak semua PBI itu mengakses internet, misalkan data ya, kita namanya kan juga PBI, menerima bantuan iuran kan, ya mohon maaf mungkin dari kalangan yang kurang mampu di situ. Nah itu bisa ke kantor BPJS pertama itu. Kemudian untuk update dari peserta PNS, TNI, Polri yang pekerja menerima upah dari pemerintah, itu bisa ke BPJS untuk update keterangan kuliah. Tapi bisa juga mereka melalui ke mobile care center di 1.500-400. Kemudian yang bisa ke kantor BPJS lagi adalah untuk peserta yang akan sedang dirawat di rumah sakit, yang memerlukan perawatan. Iya, jadi akan dirawat atau sedang proses dirawat di rumah sakit, itu bisa ke kantor BPJS. Mungkin ada administrasi apa yang harus dilengkapi, itu bisa ke kantor BPJS Kesehatan. Kalau mereka yang belum terdaftar menjadi peserta, itu tadi ya Pak ya? Iya. Jadi bisa diarahkan di mobil JKN atau di care center. Oke. Ini untuk yang terpasang di belakang Pak Dani ini ada Cika sama Vika. Ini sebenarnya apa sih aplikasi? Cika sama Vika itu dari care center 1.500-400. Kalau Vika itu kan voice interaktif. Jadi nanti kita telepon di 1.500-400, nanti ada mesin penjawab di situ. Mau tanya apapun bisa di situ, sampai dengan konsultasi kesehatan juga bisa. Kalau Cika itu lebih ke
chat, jadi lewat WA di nomor yang tadi di 0811 di 8750400 itu. Jadi kita tinggal WA aja, cek status kepesertaan, cek pembayaran, saya ada tunggakan enggak, saya kena denda enggak, statusnya aktif atau tidak, itu bisa di WA. Mungkin hampir semua orang sekarang punya WA ya, hampir semua orang punya WA. Jadi kalau mau install aplikasi mobil JKN, memori saya penuh nih, kan keberatan. Nah, tinggal WA aja ke nomor tadi, nanti tinggal status kepesertaan saya bisa dipakai di enggak sih, vaskes saya mana sih, rumah sakit terdekat atau FKTP terdekat di mana, itu bisa melalui tadi. Ini kalau tadi sempat ngomong juga soal apa ya Pak ya, kalau telat ini kira-kira gimana gitu. Kalau misalkan saya bulan ini nggak bayar gitu, sebenarnya ini kena denda nggak sih gitu? Untuk denda sekarang tidak ada denda. Jadi iuran itu tidak ada denda, meskipun telat tidak ada denda. Cuma nanti denda akan muncul jika yang bersangkutan itu sakit, kemudian rawat inap. Jadi misalkan saya menunggak 30 bulan, menunggak 30 bulan, kemudian itu mah nggak nunggak Pak ya? Ya contoh, ini kan contoh. Menunggak 30 bulan, kemudian saya harus melunasi berapa nih, kemudian yang dilunasi itu bukan 30 bulan, tetapi cukup 24 bulan. Kenapa itu? Karena sesuai Perpres, kita amanat Perpresnya, Perpres 82 mengamanatkan seperti itu. Jadi untuk tunggakan yang dihitung maksimal 24 bulan. Plus 1 bulan di bulan tersebut. Nah, setelah saya lunasi nih, kemudian saya melunasi. Setelah dilunasi itu yang bersangkutan akan kena denda pelayanan namanya, selama 45 hari. Jadi setelah dilunasi 45 hari ke depan dia akan kena denda pelayanan. Nah, denda pelayanan itu gimana? Denda pelayanan ini akan muncul atau kena denda pelayanan jika yang bersangkutan rawat inap di rumah sakit. Jadi misalkan kemudian beliau sakit, perlu rawat inap, itu baru kena denda. Dendanya 2,5% dikalikan jumlah total biaya rawat inap sesuai INAH SIBIJIS, karena kita pakai hitungannya pakai INAH SIBIJIS, dikalikan jumlah bulan menunggak. Jumlah bulan menunggaknya bukan 24 lagi ngitungnya, cuma 12. Jadi misalkan menunggaknya 30 tadi ya cuma dihitung 12 bulan. Dengan hitungan itu, atau maksimal dendanya maksimal 30 juta. Maksimal, tapi rata-rata enggak sampai segitu, paling 1 juta 2 juta sudah banyak lah di selama saya ada di BPJS seperti itu. Kemudian gimana kalau saya sakitnya itu hanya ke rawat jalan, misalkan ke poli dalam, ke poli saraf atau poli gigi, itu enggak kena denda. Jadi misalkan saya nunggak, saya lunasi, kemudian saya perlu periksa ke poli, ya sudah dipakai aja, nanti ke vaskes 1 ada rujukan, kemudian rawat jalan, ya sudah nanti bisa dipakai tanpa ada denda. Oke. Jadi untuk mereka yang memang rawat inap dan ketika dendanya itu baru kelihatannya di situ ya Pak pas ya. rawat inap itu. Lalu biasanya ini yang kadang-kadang sering terjadi ya. Kalau mau naik kelas atau mau turun kelas ini gimana Pak? Kalau naik kelas atau turun kelas bisa ke BPJS Kesehatan, bisa melalui mobil JKN atau bisa melalui care center. Nah, kalau naik kelas maupun turun kelas itu 1 tahun sudah terdaftar di kelas yang lama. 1 tahun ya? Iya, 1 tahun. Tetapi ini karena ada perubahan dan ada pandemi COVID ini, kita ada relaksasi. Jadi ada praktis. Jadi ada mekanisme, saya keberatan nih bayar di kelas 1 misalkan. Nah, tetapi saya belum 1 tahun nih terdaftar di kelas 1. Saya bisa turun kelas enggak? Untuk saat ini masih bisa. Jadi bisa. Jadi ada perlakuan khusus. Sampai dengan akhir tahun. Sampai dengan akhir jadi tahun. ada perlakuan khusus untuk turun kelas. Jadi nanti bisa turun kelas ke kelas, misalkan dari kelas 1 saya kemampuannya cukup di kelas 3, ya sudah di kelas 3 aja. Nanti bisa turun kelas untuk saat ini. Jadi jadi selama masa pandemi ini kami juga menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Jadi ada beberapa kebijakan-kebijakan yang perlu diambil. Yang misalnya harus 1 tahun nunggu kan, nggak perlu 1 tahun, boleh deh
sebelum 1 tahun. Oh gitu, katakanlah dia baru daftar beberapa bulan lalu mau turun kelas pun bisa. Yes. Karena ini ya Pak ya keadaan. Nah untuk Anda Sobat Pramawasara tetap stay tune terus di 103,9 Pramawasara FM Lamongan. Yang sudah tanya di WhatsApp-nya Pramawasara sabar, nanti kita sambung lagi. Tetap stay tune terus di frekuensi yang sama 103,9 Pramawasara FM Lamongan. 103,9 FM The Family Radio Station Prameswara. Sobat Pramawasara, dengan adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan pelayanan di kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Lamongan terdapat pembatasan layanan. Nah, kini hadir Cika, Vika, dan aplikasi mobile JKN sebagai alternatifnya andalan BPJS Kesehatan. Cika, Chat Asisten JKN, merupakan pelayanan informasi melalui obrolan peserta dapat chat melalui aplikasi WA ke nomor 0811 8750 400. Sedangkan Vika merupakan pelayanan informasi yang menggunakan mesin penjawab melalui BPJS Kesehatan Care Center di 1500400. Selain bisa melalui medsos, Twitter, Instagram, Facebook, aplikasi mobile JKN bisa didownload melalui Play Store, App Store. Selain bisa ubah data peserta dan ubah fasilitas kesehatan saat ini, bisa konsultasi dokter dan screening mandiri COVID-19. Di aplikasi mobile JKN memiliki banyak fitur. Ayo, segera download aplikasinya dan manfaatkan kemudahan pelayanan BPJS melalui mobile JKN. BPJS Kesehatan dengan gotong royong, semua tertolong. Anda masih tetap bersama kami di 103,9 Radio Prameswara Lamongan. FM The Family Radio Station. Sobat Pramawasara, di kesempatan hari ini ya, untuk Anda yang masih setia di Semangat Pagi, sudah menyimak dari awal juga bahwa memang untuk di kesempatan hari ini nih cocok sekali untuk Anda yang ingin menanyakan banyak hal tentang BPJS Kesehatan. Nah, Pak Dani dari awal pun sudah menjelaskan juga bahwa memang untuk pendaftaran, mulai dari pendaftaran, pesertanya, ini sebenarnya pihak dari BPJS sudah memberikan kemudahan. Seperti pendaftaran secara online pun, aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan tanpa harus ke kantornya. Betul, ya kan? iya. Nah, ini bagaimana Pak kalau untuk beberapa daerah nih di Lamongan khususnya yang mungkin belum terjangkau atau mungkin masyarakatnya juga tidak semuanya menggunakan gadget Android. Aduh, saya nggak paham. Nah, ini gimana gitu? Silakan. Jadi gini, di kami ada juga namanya MCS. MCS itu Mobile Customer Service. Artinya kan namanya aja juga mobile. Mobile kan pindah kemana-mana ini. Jadi nanti dari masyarakat yang misalkan saya mau daftar online, tetapi jaringan di kami itu susah, misalkan untuk sinyalnya aja cuma 1-2 itu pun. Mau ke warkopnya juga. Iya, untuk mau ke warkop juga wifi-nya nggak ada nih, misalkan. Gitu ya. Kalau mau ke kantor BPJS yang terdekat jauh, misalkan ada ratusan kilo lah, belum bensin, akomodasi, transport dan lain-lain. Nah, nanti dari kami bisa ke daerah yang dimaksud, nanti tinggal koordinasi. Jadi misalkan entah itu RT atau perangkat desa atau siapapun yang di sana, koordinasi dengan BPJS Kesehatan. Ini warga saya ada yang mau daftar atau ada yang mau merubah datanya. Sekian orang, misalkan ada 15 atau 25 atau bahkan 100 orang nih. Nah, nanti tinggal dikoordinasikan sama BPJS Kesehatan. Nanti dari kami akan koordinasi menentukan jadwalnya, misalkan hari Rabu jam 10 sampai jam 2 misalkan. Oke, ya nanti dari kami akan mengirimkan yang namanya MCS tadi, Mobile Customer tadi ke tempat yang dituju. Jadi datang, ada orang yang mau melakukan perubahan atau pendaftaran, sudah kita eksekusi di sana, langsung selesai di sana. Artinya
operasional kantor kami pindah ke daerah yang ada di sana. Iya, untuk memudahkan juga ya Pak. Iya, ya? betul. Oke, ini mungkin ya dari pihak Pak Dhani juga mungkin bisa menceritakan mungkin ada pengalaman-pengalaman juga tentang ini tadi mobile ini tadi. Ya, jadi kalau di Lamongan sendiri itu sudah pernah dilakukan itu di Brondong. Kalau kami kan ada namanya kader JKN. Kader JKN itu ya, tugas, dulu sempat ngobrol di sini ya. Kalau kader JKN itu tugasnya dia mengkolekting iuran dari segmen peserta mandiri tadi. Misalkan ada yang nunggak, ada yang belum bayar, nah tugasnya beliau ini. Mengingatkan. Iya, mengingatkan iuran, kemudian menjelaskan hak dan kewajiban peserta. Kemudian kalau ada kendala beliau yang mengkomunikasikan dengan BPJS Kesehatannya. Salah satu kader kami yang ada di Brondong ini koordinasi. Ini ada peserta kami, cuma saking banyaknya kan beliau juga punya kesibukan dan lain-lain, nggak bisa nih bolak-balik ke Lamongan misalkan. Nah, nanti koordinasi dengan kami, dia kemarin itu mengumpulkan beberapa orang, kami yang datang ke Brondong itu kalau tidak salah seminggu ada sampai 3 kali kalau tidak salah ke sana itu. Jadi bertahap. Jadi biar nggak ngerumpulnya terlalu banyak, kalau terlalu banyak nanti kami prosesnya juga terlalu lama di situ kan kita batasi. Di hari berikutnya ke sana lagi. Monggo nanti kalau memang ada daerah yang mungkin perlu kami ke sana bukan hanya pendaftaran atau perubahan misalkan warga kami ini peserta BPJS Kesehatan nih dari Mandiri atau dari segmen apapun. Cuma kami ingin tahu nih informasi terbaru apa dari BPJS Kesehatan. Silakan sampaikan ke kami, nanti kami akan memberikan informasi. Istilahnya kami akan sosialisasi di sana. Tinggal koordinasi menentukan jadwalnya, kami berangkat. Oke, ini jadi sebenarnya ya tidak ada alasan juga ya Pak ya untuk tidak menjadi peserta JKN ini tadi. Nah, kalau kita balik lagi sama fitur atau aplikasinya si Cika sama si Vika ini tadi gitu, mungkin Pak Dhani mungkin bisa menjelaskan lagi nih ke Sobat Pramawasara untuk aplikasi yang ada ini. Jadi kalau di Vika itu kan kayak kita telepon. Jadi telepon, contohnya kita telepon nanti ada yang jawab dari sistemnya. Kita mau tanya apapun bisa, mau konsultasi kesehatan, mau tanya iuran. Jadi secara telepon. Untuk tarifnya berapa? Tarifnya adalah pulsa lokal. Jadi tarifnya pulsa lokal. Teleponnya kemana itu Pak? Di 1-500-400 itu ke Vika-nya. Jadi ke voice interaktif JKN-nya. Jadi ke voice-nya itu di 1-500-400 bisa telepon di situ. Kemudian yang Cika-nya tadi saya sampaikan, Cika itu chat asisten JKN. Jadi kita cukup chat aja di nomor yang tadi yang telah disampaikan tadi. Statusnya gimana, status kepesertaan saya, tunggakan saya berapa, apakah saya punya tunggakan, tagihannya berapa. Misalkan saya dulu peserta mandiri, bayar sendiri, kemudian saya sudah bekerja, saya sudah didaftarkan belum sama perusahaan, itu bisa. Dan ini baru saja kemarin itu ada kami kerjasama dengan KPK. KPK? Iya. Di kantor pusat kami kerjasama dengan KPK. Jadi di websitenya KPK di bima.kpk.go.id itu bisa cek status kepesertaan BPJS Kesehatan. Ini maksudnya gimana ini Pak? Iya, jadi kita buka webnya KPK di bima.kpk.go.id. Nanti di situ ada menu, misalkan cek BPJS Kesehatan itu aktif atau enggak, terdaftar sebagai peserta apa, di situ ada. Kemarin ini sekedar info aja. Kemarin kami masih demo, aslinya demo itu mencoba sistem di situ seperti menguji apa? Gitu ya? Iya, menguji. Infonya itu Jumat besok itu akan di launching. Infonya seperti itu. Jadi Jumat besok itu bisa di launching. Misalkan, saya nggak melalui Cika, nggak melalui Vika, nggak melalui BPJKN dan lain-lain. Buka aja webnya bima.kpk.go.id nanti. Cek ke kepesertaan BPJS Kesehatan bisa melalui itu. Ini fitur-fiturnya yang ada di aplikasi mobile JKN itu kan ada konsultasi dokter, ada screening COVID-19. Ini gimana Pak? Wah, menarik ini. Iya, jadi di aplikasi mobile JKN itu ada pengembangan fitur macam-macam. Jadi ada pendaftaran, ada perubahan. Jadi misalkan nih, saya pindah domisili atau saya pindah tugas. Itu untuk memindahkan alamat
surat menyurat itu nggak perlu ke kantor BPJS, jadi melalui aplikasi. Nggak usah mobil ditulis JKN. gitu ya? Nggak usah, Pak ya? nanti dari apalagi aplikasi sama, bisa. Nggak usah ya Pak ya? Iya. Upload warna pink gitu nggak usah ya Pak? Nggak ya? usah. Jadi dari aplikasi nanti dirubah lewat aplikasi mobil JKN, nanti secara sistem juga berubah di kami. Jadi di kami nanti juga berubah, dilakukan perubahan melalui aplikasi mobil JKN, nanti terlihat. Atau misalkan mau pindah vaskes, saya vaskesnya di Lamongan, saya mau pindah ke Babat misalkan, nggak perlu ke kantor BPJS, Nggak jadi usah ya? lewat aplikasi mobil JKN bisa. Apalagi kalau ngubungin Pak Dani nggak usah ya Pak ya? Nggak Langsung. perlu. Ya. Iya. Ya, nanti bisa melalui aplikasi mobil JKN. Di situ juga ada untuk cek tagihan ada, cek iuran ada, riwayat pembayaran ada. Misalkan saya bulan apa nih yang nggak bayar kok tagihannya sekian, itu bisa. Kemudian cek riwayat pelayanan kesehatan bisa. Jadi misalkan saya kok lupa nih periksa di mana aja, sakitnya apa aja bisa. Jadi pernah berkunjung di vaskes manapun dia terbaca di situ dengan diagnosanya. Kemudian yang rame mungkin orang begitu datang ke rumah sakit ternyata rawat inap bilang tempat tidur penuh, kamar penuh. Nah, itu kan yang isu-isu yang sering terjadi kan itu. Sekarang enggak ada lagi di aplikasi mobil JKN bisa dilihat soalnya. Jadi misalkan sakit misalkan di rumah sakit Sugiri ini mau masuk di situ. Saya mau katanya kamarnya penuh, tinggal buka aja aplikasi mobil JKN. Selama rumah sakit melakukan update, nanti kelihatan di update terakhir untuk ketersediaan tempat tidur kapan. Di situ bisa dilihat. Oh, gitu. ini kelas 1 masih ada sekian bed, kelas 2 ada sekian bed, itu ada, semuanya ada. Oke. Jadi kami keterbukaan di situ, nggak ada lagi isu-isu yang menyampaikan oh udah ada tempat tidur kosong dan lain penuh dan lain-lain, nggak ada. Jadi di situ bisa dilihat. Kalau misalkan penuh pun juga ada keterangannya ya Iya, Pak ya? ada keterangan. Ini ada kok di situ penuh, nanti bisa silakan disampaikan kalau memang ada kendala. Kemudian untuk lihat jadwal operasi. Nah, ini juga isu juga ini. Misalkan saya operasinya nunggunya kok lama ya. Bener. Ternyata kan di situ. Ternyata orang masyarakat berpikirnya kayak saya pun, kenapa sih operasi harus nunggu lama-lama gitu? Iya. Kalau memang bisa segera, kenapa lah itu nggak perlu nunggu kok bisa langsung operasi? Nah, kan ini gitu. kenapa? Salahnya apa gitu? Salah satu kenapa operasi itu perlu nunggu atau tidak adalah dilihat dari urgensinya. Dia misalkan kalau tidak perlu operasi, dia baik-baik saja kok masih bisa nunggu kok kan gitu misalkan. Atau ini harus segera dioperasi, kalau tidak segera operasi dia mengancam nyawa misalkan. Nah, di situ yang mungkin peserta masih belum paham kenapa saya nunggu yang ini kok enggak. Nah, nanti kan perlu diurai di situ. Nah, untuk jadwal operasi itu bisa juga dilihat di mobil JKN. Misalkan saya sakit ini perlu operasi, jadwal saya kapan dan antriannya berapa, itu terlihat di aplikasi itu. Bisa ya? Bisa. Ya. Kemudian konsultasi kesehatan. Konsultasi kesehatan juga bisa. Itu jam 8 sampai jam 5, Senin sampai Jumat. Itu bisa. Jadi dokter yang nanti konsultasi kesehatan itu dokter sendiri yang akan berkonsultasi. Jadi kami yang sama dengan dokter sendiri. Jadi ada dokter yang nanti dikonsultasi. Konsultasi dokter itu tadi aplikasinya. Selain tadi yang disampaikan ada screening COVID, itu juga ada screening kesehatan. Screening kesehatan itu nanti ada beberapa pertanyaan yang kita jawab di situ. Nanti hasilnya misalkan risiko tinggi diabetes, risiko tinggi hipertensi lah, nanti ada di situ. Kalau ada ini segera hubungi vaskes terdekat, misalkan seperti itu. Kemudian yang terbaru adalah screening COVID. Nah, untuk rapid test kan mungkin untuk masa berlakunya kan cuma sebentar ya. Kalau tidak salah 3 sampai 5 hari ya, 3 sampai 5 hari. Nah, nanti screening COVID juga gitu. Jadi kita bisa screening di situ. Pertanyaannya ya apakah pernah interaksi dengan penderita yang positif atau dan lain-lain, terus apakah ada gejala ini lah, nanti di situ ada keterangan, misalkan menghubungi vaskes terdekat untuk dilakukan ini itu ada. Dan itu masukkah atau gimana maksudnya? Maksudnya? Masuk bisa menggunakan ini? Bisa, jadi di aplikasi mobil JKN bisa. Oke. Jadi memang ini adalah salah satu aplikasi mobil JKN yang baru ya, yang selama ini mungkin menjadi pertanyaan banyak masyarakat. Ini kayaknya nggak bisa seperti tadi ya Pak ya, ketersediaan tempat tidur. Iya, Nah ini juga sekarang bisa terjawab di aplikasi JKN. Betul. Ya. Iya.
Untuk Anda Sobat Prameswara, stay tune terus di 103,9 Prameswara FM Lamongan. 103,9 The Family Radio Station Prameswara. 103,9 FM The Family Radio Station Prameswara. Prameswara 103,9 FM The Family Radio Station. Anda yang sejak awal sudah menyimak ya dialog atau talk show kita dengan Bapak Dani, bahwa memang banyak hal yang mungkin selama ini ada di masyarakat menjadi pertanyaan gitu. Kayaknya kalau mau daftar ini mau kemana ya, atau mungkin mau ngurus BPJS kayaknya bingung gitu. Antriannya juga panjang gitu. Ternyata memang dimudahkan dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Ini salah satunya Cika Vika ini menjadi salah satu solusi juga ya Pak Dani. Iya. Nah, mungkin untuk mengingatkan juga untuk Sobat Prameswara tentang sosialisasi program JKN KIS dan juga pelayanan peserta ini yang pada masa new normal ini. Silakan. Ya, jadi terkait pelayanan di masa new normal ini memang kami arahkan untuk mengurangi antrian. Jadi kalau bisa dilakukan online. Jadi hampir semua pelayanan yang ada di BPJS Kesehatan bisa dilakukan online. Hanya beberapa saja yang memang wajib atau harus diselesaikan di BPJS Kesehatan. Terkait misalkan juga keluhan, kalau ada keluhan atau informasi juga nggak perlu harus repot-repot datang ke BPJS, ngapain juga, hanya untuk berkeluh kesah aja ke BPJS. Nah misalkan, nah lewat semuanya genggaman kan bisa. Misalkan kita all shop kan juga nyantai bisa. Nah nanti misalkan ada keluhan nih, contoh ada keluhan di rumah sakit atau vaskes dimanapun, monggo keluhan itu disampaikan lewat aplikasi mobil JKN. Jadi keluhan yang disampaikan lewat aplikasi mobil JKN secara real time nanti akan terkirim ke BPJS Kesehatan. Dan kami juga ada SLA, jadi standar layanan. Di situ ada batasan waktu yang harus diselesaikan. Misalkan hari itu masuk, kalau memang keluhan bisa diselesaikan secara internal BPJS, ya harus hari itu juga selesai. Artinya harus dikonfirmasi ke peserta juga hari yang sama. Nggak boleh melewati itu. Nanti kalau melewati itu kami yang akan kena malahan. Kemudian kalau memang ada yang koordinasi, nah ini ada perlu beberapa hari, yaitu yang ada kebijakan tersendiri. Jadi buat masyarakat semuanya, peserta BPJS Kesehatan atau peserta JKN, kalau memang ada keluhan segera sampaikan ke kami. Jadi kami kan nggak tahu, karena nggak di setiap vaskes ada BPJS Kesehatan, nggak semua orang ada di situ, nggak semua pegawai kami ada di situ. Silakan disampaikan aja, nanti di waktu yang sama juga akan kami respon keluhan itu, pasti kami respon. Soalnya saya juga mencoba sendiri aplikasi itu, dan begitu saya menyampaikan misalkan permintaan informasi atau keluhan, di saat yang sama juga saya dihubungi oleh kantor cabang BPJS yang terdekat, jadi dikonfirmasi langsung oleh teman-teman dari BPJS Kesehatan. Udah makanya mencoba sendiri ya Pak? Iya, ya? jadi perlu kami tekankan kalau terkait penyampaian informasi atau keluhan jangan malu-malu. Misalkan saya ada keluhan di vaskes A, ya sampaikan aja vaskesnya mana. Jadi kami ada dasar untuk mengklarifikasi keluhan tersebut. Jadi untuk menindaklanjuti itu ada dasarnya, silakan disampaikan, nggak perlu malu-malu. Kalau identitas mau dirahasiakan akan kami rahasiakan, kami nggak akan menyampaikan ke vaskes. Soalnya kadang ada beberapa, saya nggak mau nanti nggak enak sama ini, nah itu nggak kami sampaikan. Namanya disamarkan aja Pak ya? Iya, tidak kami sebutkan, malah ada keluhan dari peserta sudah gitu, nggak kami sebutkan. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Dani Setiawan selaku Kepala Bidang Kepesertaan dan juga Pelayanan Peserta. Ini terima kasih untuk informasinya. Sama-sama. Yang sudah disampaikan ya. Semoga juga untuk Sobat Prameswara di luar sana juga lebih paham juga bahwa memang sebenarnya tidak ada ribet kalau semuanya Anda bisa gunakan media-media online, bahkan menjadi salah satu alternatifnya. Terima kasih Pak Dani, kapan-kapan boleh main kesini lagi ya. Dan untuk Anda Sobat Prameswara tetap stay tune terus di Ajang Semangat Pagi.